Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Inna rabbaka ya Muhammad ya'lamu anna alladhina kadzabu bi nubuwwatika la yartadi'una 'anil dhalal. Wa aydan ya'lamu annaka 'alal huda anta wa man ittaba'aka minal mu'minin. Li'annahu muhitun bi kulli syai' wa qadirun 'ala thawabin man amana wa ihtada wa 'adzabin man dhalla wa ghawa. Allah berfirman, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Sesungguhnya Tuhanmu yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia pula yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dia Tuhan. Ilmunya meliputi atas segala sesuatu. Ilmu itu tidak bertambah dan tidak berkurang sebelum Dia menciptakan alam semesta dan setelah Dia menciptakan alam semesta. Sesungguhnya Tuhanmu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengetahui orang-orang yang mendustakan kenabianmu dan mengetahui orang-orang yang tersesat. Begitu juga Dia mengetahui engkau berjalan di atas petunjuk, mengetahui orang-orang yang beriman bersamamu. Tuhan sempurna secara mutlak. Ilmu Dia meliputi atas segala sesuatu. Dia berkuasa memberi pahala kepada hamba yang beriman dan orang-orang yang memperoleh petunjuk. Dia juga berkuasa menimpakan siksaan kepada orang-orang yang sesat. Dialah yang memiliki aturan, yang memperlakukan urusan. Dia sudah memberikan rambu-rambu. Dan Dia berjanji bagi orang yang taat akan diberi pahala berupa surga. Begitu juga Dia berjanji bagi orang yang tidak taat akan diberi siksaan berupa api neraka. Kehidupan milik Dia. Dia sebagai pemilik kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Hadhihi al-ayatu tahdidun wa wa'idun liman asyara ilaihi subhanahu biqawlihi tawalla an dzikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya. Allah berfirman surat An-Najm ayat 31. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan hanya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, yaitu surga. Dia sebagai pemilik apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia memperlakukan urusannya sehingga orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan akan memperoleh siksaan. Begitu juga
Dia akan memberikan pahala kepada orang-orang yang berbuat baik berupa surga. Baik dan buruk itu memiliki kriteria. Baik menurut agama, buruk menurut agama. Baik dan buruk menurut syariat. Maka siapa saja yang berbuat baik, dia akan diberi pahala. Siapa saja yang berbuat keburukan, dia akan diberi petaka atau siksaan. Karena dia sebagai pemilik. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan hanya kepunyaan Allah apa yang di langit dan apa yang ada di bumi. Oleh karena itu dia berhak memperlakukan urusannya supaya dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik berupa surga. Ayat tersebut sebagai ancaman bagi mereka yang dimaksudkan dalam ayat 29 surat An-Najm. Tawalla an dzikrina wa lam yurid illal hayatad dunya. Orang-orang yang berpaling dari peringatan kami dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berpaling, meninggalkan. Begitu juga orang-orang yang beriman, supaya mereka berpaling, meninggalkan. Siapa yang ditinggalkan? Tawalla an dzikrina wa lam yurid innal hayatad dunya. Orang-orang yang berpaling dari peringatan kami. Bukti-bukti sudah disampaikan. Nasihat-nasihat sudah dijelaskan. Firman suci sudah dibacakan. Mereka berpaling. Nah, mereka memiliki tolok ukur kebenaran itu apa yang berasal dari diri mereka. Kebenaran itu apa yang dilakukan oleh upaya usaha mereka. Karena mereka ini hanya memiliki tujuan kehidupan dunia. Al-malazzat wa taqdisut tarwa. Kehidupan itu bersenang-senang. Kehidupan itu beroya-oya. Orang yang seperti itu diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak akan memperoleh balasan berupa siksaan. Tawalla an dzikrina wa lam yurid illal hayatad dunya. Orang-orang yang berpaling dari peringatan kami dan tidak mengingini kecuali hanya kehidupan duniawi. Itulah yang dijawab oleh Allah dengan surat An-Najm ayat 31. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Wa wajhut tahdidi anna ad-dunya wal akhirata biyadillahi li'annahu huwa wahduhu malikul kauni bima fihi. Faman a'rala 'anil akhirah wa talaba ad-dunya wa sa'alaha sa'yaha yubtihi minha wa ma lahu fil akhirati illa al-'adzab haitsu yalqa kullu insanin jazaa'a 'amalihi in khairan wa khairun wa in syarran fa syarr. Bentuk ancaman yaitu berupa suatu keterangan atau penjelasan sebagaimana yang tertera di dalam ayat
31 dari surat An-Najm. Sesungguhnya dunia dan akhirat itu milik Allah atau di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebagai pemilik tunggal alam ciptaan, alam semesta bersama isinya. Dan bagi yang berpaling dari kehidupan akhirat serta mencari dunia dan dia bergembing untuk memperolehnya, maka kelak di akhirat tidak ada bagian baginya kecuali siksaan yang pedih. Dan setiap manusia memperoleh balasan dari amal perbuatannya. Apabila amal perbuatannya itu baik, maka akan dibalas dengan kebaikan. Dan apabila amal perbuatannya itu tidak baik, maka akan dibalas dengan siksaan yang pedih. Itu arti ancaman surat An-Najm ayat 31. Allah menjelaskan bahwa dia sebagai pemilik secara mutlak, pemilik langit dan bumi, bahkan pemilik kehidupan dunia dan akhirat. Dia sebagai pemilik tunggal. Maka tentunya bagi siapa yang berpaling dari kehidupan akhirat, tidak mematuhi perintah-perintah Allah dan tidak menjauhi larangan-larangan Allah, serta dia hanya mencari dan menjadikan dunia segalanya, kelak di akhirat tidak ada bagian untuk dirinya kecuali siksaan yang pedih. Dan setiap manusia akan memperoleh balasan dari amal perbuatannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarr. Apabila amal perbuatan manusia itu baik, maka akan dibalas dengan kebajikan. Dan apabila amal perbuatan manusia itu tidak baik, maka akan dibalas dengan siksaan. Baik dan buruk itu menurut syariat. Baik dan buruk itu menurut syariat.